الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat Bu? Insya Allah jamaah yang ada di rumah juga sehat dan bahagia tentunya ya. Bu, menantunya apa kabar? Ih, ada yang kenceng jawabnya, ada yang gak jawab, ada yang senyum-senyum aja. Oh belum punya, masa belum punya menantu Bu? Udah dong, alhamdulillah, saya juga alhamdulillah udah punya mertua. Nah, sering gak sih Bu kita suka denger menantu versus mertua, pernah denger gak Bu? Pernah ya kan? Atau enggak kayak menantuku musuhku atau mertuaku musuhku. Kayaknya tuh hubungan gak pernah akur gitu. Padahal mertua Bu ternyata bisa menjadi salah satu penyebab menantu masuk surga. Dan menantu juga bisa menjadi salah satu penyebab mertua masuk surga. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah mertua pintu surga. Apa Bu? Mertua pintu surga. Nah, saya penasaran nih, ternyata mertua itu bisa jadi jalan surga kita. Karena kan kita tahu kalau misalkan kita ahli sholat, ya kan, misalkan ahli puasa dan termasuk golongan orang-orang yang sabar, insya Allah kita bisa dipanggil tuh di salah satu pintu surganya Allah ya kan. Tapi ternyata kalau kita sayang sama mertua, katanya bisa jadi jalan pintu masuk surga. Bener gak nih? Langsung aja yuk kita tanya sama guru kita Ustadz Ahmad. Karena assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar mertuanya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ustadz, gimana sih sebenarnya menurut pandangan Islam itu kedudukan mertua bagi menantu? Apakah sama kedudukannya seperti orang tua kandung kita sendiri? Mohon tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatuhu wassalamu ala rasulihil mustafa
Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara masalah mertua, bagaimana kedudukan mertua di dalam Islam? Apakah sama dengan orang tua kandung kita? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang dibacakan tadi dengan suara yang merdu oleh Ustadz Kahfi dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandeng perintah untuk beribadah kepada Allah setelahnya dengan perintah untuk berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Maka ketika ditanya apakah kedudukannya sama antara orang tua kandung dengan mertua, maka jawabannya orang tua kandung adalah kedudukannya lebih utama dan lebih istimewa dibandingkan ibu mertua. Karena di dalam ayat yang banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjelaskan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Perintah yang begitu istimewa yang bahkan di beberapa ayat dikatakan ada ayat yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Di antaranya perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang taat kepada Allah maka harus taat kepada Nabi Muhammad. Maka siapa yang tidak taat kepada Nabi Muhammad maka taatnya kepada Allah ditolak. Begitu juga perintah untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Maka ini harus beriringan. Dan perintah anishkurli wali walidaika untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka wajib juga sebagai anak berterima kasih dan bersyukur kepada orang tua. Seandainya ada manusia yang bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah, tetapi tidak berterima kasih dan bersyukur kepada orang tuanya, maka taat dan syukurnya kepada Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam beberapa ayat banyak menjelaskan bagaimana kemuliaan orang tua kandung dan kita dianjurkan untuk berbakti kepada keduanya. Lalu kemudian di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datang daripada sahabat Abu Hurairah, dijelaskan bahwasanya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pemuda kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya di dalam hadis yang masyhur, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapa orang yang paling lebih aku berhak untuk berbuat baik dan berbakti kepadanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ummuk, ibumu." "Sumaman ya Rasulullah, lalu siapa?" "Ummuk, ibumu." Rasulullah mengulangnya sebanyak 3 kali, lalu terakhir Nabi katakan, "Ayahmu." Dari hadis ini jelas bahwasanya kedua orang tua kandung kita memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya apa? Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang datang daripada Miqdam bin Ma'di. Bahwasanya beliau berkata, aku mendengar baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikum bi ummahatikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa berwasiat untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Nabi mengulangnya sebanyak 2 kali, terakhir Nabi katakan, "Tsumal aqrab fal aqrab," lalu kemudian setelah itu saudara dekat atau kerabat dekat. Sebagian mengatakan ini adalah mertua. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di dalam hadis yang lain, di dalam kitab Manhajus Sawi ataupun Atiyatul Haniyah dan Fawaidul Mukhtarah, ada satu buah hadis yang masyhur, kata Nabi Muhammad, "Aba'uka thalathah." Orang tua kalian itu ada 3. Abu kalladzi waladaka, orang tua yang melahirkan kamu yaitu ayah dan ibu kandungmu. Wa abu kalladzi zawwajaka ibnatahu, dan orang tua yang menikahkan putrinya kepada kamu yaitu bapak dan ibu mertua kita. Wa abun alladzi alamaka wa afdalahum, dan orang tua yang mengajarkan kepada kita ilmu agama yaitu guru kita. Jadi orang tua kita ada 3, bapak ibu kandung kita, bapak ibu mertua kita, dan guru kita. Jadi Maka kita harus apa? Harus menyayangi dan menghormati mereka semua. Gitu
Jadi walaupun memang sebenarnya dalam Islam itu kedudukan orang tua kandung itu memiliki tempat khusus Iya, ya. khusus. Gitu. Tapi bukan berarti jadi kita seenak-enaknya aja Betul. nih sama mertua Betul. ataupun sama guru-guru kita. Betul. Karena sebenarnya di Al-Qur'an diajarkan kita berbuat baik sesuai urutannya itu tadi Betul. ya. Pertama kepada orang tua dulu Orang ya. tua. Habis itu baru Kepada, kerabat. ya, kerabat dekat, diantaranya juga mertua. Mertua, habis itu baru anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak. Seneng banget ya Bu. Udah paham apa belum nih Bu? Masya Allah, saya juga baru tahu, oh ternyata begitu ya kedudukannya. Saya pikir sama, tapi bukan berarti nggak sama terus kita jadi nggak berbuat baik sama mertua kita. Nah langsung aja yuk, kita juga mau belajar nih sama guru kita yang berikutnya, ada Ustadz Benri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Ustadz. Tadi ini saya juga baru tahu ternyata oh begini ya kedudukannya dalam Islam gitu kan. Tapi kan artinya kita tetap harus memiliki adab. Nah, apa sih sebenarnya hak dan kewajiban menantu terhadap mertua, mertua terhadap menantu? Apakah mertua ini juga harus memperlakukan menantu sama seperti anak kandungnya dan bisa menjadikan jalan surga bagi mertua tersebut Iya. untuk memasuki surganya Allah? Masya Allah. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa di rumah, ibu-ibu yang ada di studio, juga para asatid kita yang tadi Ustadz Ahmad Han sudah menyampaikan bagaimana keutamaan orang tua termasuk mertua. Tapi yang mau kita bahas sekarang bagaimana kalau kita jadi mertua. Kita memiliki satu lagi tambahan, anak yang sejatinya memiliki hak juga untuk diperlakukan dengan baik. Kenapa? Karena posisi seseorang itu menjadi mulia di hadapan Allah dilihat bagaimana perlakuannya terhadap orang terdekat, kepada keluarganya. Makanya Rasulullah hadisnya sering kita dengar, tapi hadis ini harusnya menjadi tolak ukur kita, ya Bu ya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, ya, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik perlakuannya sama keluargamu. Dan saya kata Rasul paling baik perlakuannya sama keluarga saya. Jadi ibu nih mau dinilai sebagai seorang yang baik di mata Allah bukan ukurannya paling cantik. Ya, ukurannya bukan dilihat dari bagaimana punya harta, ya, bukan dilihat dari banyaknya piala, penghargaan, tapi ukurannya adalah bagaimana dianggap baik sama keluarga sendiri termasuk sama menantu. Kalau menantu merasakan ya Allah hidup di rumah mertua kok rasanya sama kayak tinggal di Kapolsek kan gitu ya. Ya, banyak sekali interogasi, diteror, ditanya, merasa enggak nyaman, maka bisa jadi si kita sebagai mertua dalam posisinya di hadapan Allah memiliki kedudukan yang rendah. Kenapa? Karena enggak mampu memberi nyaman sama orang terdekat. Makanya sebagai seorang mertua termasuk bagaimana memperlakukan juga anak menantu seperti juga memperlakukan anak sendiri, dalam konteksnya adalah berbuat baik kepadanya. Berbuat baik yang dimaksud adalah memberikan haknya kasih sayang yang penuh. Sungguh-sungguh bagaimana Rasulullah mencontohkan termasuk kepada menantunya. Ketika misalnya sedang konflik antara Fatimah dengan Ali, Rasulullah pernah bertanya kepada Fatimah saat berkunjung ke rumahnya, Aina ibnu Amik, ya, karena dilihat nggak ada menantunya. Maka berkatalah yang namanya Fatimah, baini wa bainahu syai'un, antara aku dan dia ada masalah. Lagi konflik. Rasulullah nggak bilang begini, berarti ini kurang mantu, kurang ajar nih. Anakku langsung, inilah posisi seorang muslim. Memandangnya adalah melihatnya dari sisi kacamata, nih dua anaknya lagi ada masalah. Maka Rasulullah pun memanggilnya dan mencari salah satu sahabat disuruh mencari di mana Ali. Dan memang kalau di zaman dahulu kalau lagi ada masalah, orang tuh gampang nyarinya Bu. Nyarinya kemana? Nyarinya ke masjid. Paling gampang nih orang kalau lagi masalah karena masjid itu tempat pengobatan jiwa. Hati lagi resah nyari ke masjid. Kalau kita kemana nih, mall mana nih, mana susah lagi, lantai berapa lagi nih orang lah.
Ya, di pasar mana nih, Tanah Abang kan ada 8 lantai kan gitu ya. Bingung nyari. Ternyata enggak, ke masjid. Begitu ke masjid, melihat Ali sedang tidur dalam keadaan menutup bagian kepala matanya. Disitulah debu lagi banyak bertaburan di tangannya. Dibangunkan, kum ya abaturab, kum ya abaturab. Bangunlah wahai pemilik debu. Dapat panggilan bagus dari Rasul, dipuji dengan namanya Abu Turab. Disitulah Rasul memberikan contoh bagaimana seorang mertua memberikan kasih sayang kepada menantunya, tidak ngomelin, bahkan memberikan panggilan yang terbaik. Maka kita belajar di sini, jangan sampai kita justru tidak mendapatkan penyematan orang baik karena pengakuan dari orang terdekat. Ya, kalau ingin mendapatkan pengakuan orang baik, lihatnya dari mana? Dari orang terdekatnya. Tanya, kita ini mendapatkan penghargaan orang baik dari mana? Bukan dari kepolisian, kan ada surat keterangan kelakuan baik. Benar. Bukan, SKCK. Polisi mungkin taunya kita nggak pernah masuk penjara. Tapi polisi nggak tahu kalau kita bawel banget di rumah sama menantu. Suka marah-marah. Marah-marah. Kalau Pelit. mau jujur, mau dapat surat keterangan kelakuan baik, minta orang terdekat. Wa atidal qurba haqqahu, berikan hak khususnya pada orang terdekat. Tanya, menantu bikin kesaksian bahwa mertua saya ini nggak pernah marah-marah, nggak pernah bentak-bentak, baik, sayang, bahkan sebagian gajinya transfer juga ke saya. Kan? Masya Allah, anaknya dikasih Mudah-mudahan. makan sih juga Betul, dikasih makan yang mudah-mudahan. sama begitu Iya, ya. tapi ini menantu ngelunjak. Oh gitu. Masya Ya, Allah, baru insya saya Allah. minta ditransferin sama Iya, mertua saya, nggak insya jadi Allah. deh kalau gitu. Iya. Baik, jazakallah khair, Insya terima Allah. kasih banyak Ustadz. Jamaah! Bu, sekarang nih saya akan memberikan kesempatan nih buat ibu-ibu buat bertanya. Kira-kira ada yang mau nanya nggak sama guru-guru kita? Coba angkat tangannya dong Bu. Coba, wih banyak banget nih. Coba dari mana ya? Di belakang sebelah sini dulu ya. Oke baik. Silakan Bu, dengan siapa di mana? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani dari Majelis Taklim Tangerang. Baik, Saya mau pertanyaan Ibu. bertanya, Pak Ustadz, apa kewajiban seorang menantu terhadap mertuanya, kepada mertuanya? Mohon maaf. Baik. Nah, dan apakah benar mertua menjadi pintu jalan ke surga tengah untuk menantunya? Pintu bagian tengah gitu ya Bu ya maksudnya ya? Ya, Baik. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat pertanyaannya, bagus banget nih. Kita langsung aja yuk tanya dengan Ustadz Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz lagi di mana? Di studio lah ya. Saya keceplosan tadi Ustadz. Nggak apa-apa. Ustadz, bener gak nih mertua bisa jadi pintu surga bagian tengah? Pintu surga bagian tengah. Baik, mohon tausiahnya Ustadz, Oke. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di hari ini 28 Zulqaidah 1440 Hijriah. Insya Allah besok sidang isbak Bu. Kebetulan saya tidak hadir. Karena dia diundang. Kalau memang sidang isbaknya bahwa Jumat sudah masuk 1 Zulhijjah atau Sabtu masuk 1 Zulhijjah, berarti ibu kalau bisa kalau tidak berangkat haji mending puasain dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Oke? Oke Bu? Siap? Nah kali ini bagus banget. Karena kita membahas tentang bagaimana menjadikan mertua kita jadi pintu surga buat menantu. Bukan tempat pintu neraka. Ayo datang lagi. Bagusnya kalau mertua itu menjadi pintu surga buat kita. Mau? Mau? Maka beradablah kepada mertuamu. Berlaku baiklah kepada mertuamu. Bagaimana baiknya?
menantu itu punya tanggung jawab untuk berbakti kepada mertua. Entah itu mertua cerewet, pelit, apa, tidak ada urusan. Yang jelas engkau harus berbuat baik kepada mertuamu. Hidup mertua. Kalau mati dikubur. Jamaah. Kewajiban untuk berbakti sebagaimana engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Mertua. Berbuat baiklah kepada mertuamu sebagaimana engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Lebih khusus lagi kepada laki-laki. Sekali lagi. Wahai laki-laki. Mana laki-laki? Laki-laki. Wahai suami, berbuat baiklah kepada mertuamu. Karena anaknya sudah diserahkan kepadamu. Dan anaknya tidak berbakti lagi kepada orang tuanya. Larinya ke kamu terus. Makanya kau yang tahu diri. Gimana sih? Jamaah. Maka baik tidaknya seseorang tergantung bagaimana dia memperlakukan mertuanya. Baik atau tidak. Baik atau tidak dia? Tanyain mertuanya. Tanyain mertuanya. Kalau mau tahu orang itu baik atau tidak, tanya mertuanya. Ibu, benar gak orang tua itu atau dalam hal ini mertua itu adalah pintu surga bagian tengah? Jamaah? Karena mertua adalah orang tua, maka orang tua adalah kata Nabi dalam satu hadis bahwa orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad. Karena pintu surga ada 8. Pintu duha, pintu tahajud, pintu saum, pintu sedekah, pintu haji, pintu jihad, pintu birrul walidain, pintu al-adi usus anak-anak. Disitulah Kak Seto masuk nanti. Kok Kak Seto? Yang menyayangi anak-anak. Oh, Masya Allah. Guru TK, guru PAUD, di sana semua. Ustaz Bendri, penyayang anak-anak. Ustadz Maulana juga dong, anak banyak lagi. Kalau saya sih anak-anak suka karena mengira saya temennya. Ambillah peluang pahala begitu besar dari orang tua dalam hal ini mertua. Apalagi saya. Kenapa tuh? Ibu bapak saya kan udah meninggal. Adanya? Mertua sekarang. Masya Allah, walaupun istri Udah meninggal. tapi tetap Mertua. mertua yang lama apa yang baru? Yang lama. Oh yang lama, yang baru belum tahu ya? Belum. Belum tahu, baiklah kita doakan sama-sama ya Bu ya, amin. Amin. Masa ia nyicil rumah istriku yang lunasin, terus yang baru yang masuk. Oh iya, beli rumah yang baru dong Ustadz Maulana, bisa aja. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana, terima kasih banyak. Jamaah. Semangat gak nih Bu? Mana tepuk tangannya dong? Tadi buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah setelah ini nih akan ada pertanyaan nih yang masuk ke media sosial kita dan nanti akan kita pilih dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi buat jamaah yang ada di rumah langsung buka Instagram kita, langsung komen, kasih pertanyaan yang banyak di situ. Nah tapi nih ada satu hal yang menggelitik nih. Kalau misalkan kita ngomongin tentang kehidupan rumah tangga, mertua dan menantu nih ya. Ustadz Bendri, kenapa sih biasanya ya, apa sih penyebabnya gitu dalam kehidupan masyarakat ini kok konotasinya kalau menantu sama mertua, lo lagi sama mertua lo ya, iya nih menantu gue. Tuh kenapa sih kayak konotasinya kok kayak negatif, penyebabnya apa sih sampai itu bisa terjadi dalam tatanan sosial atau dalam kehidupan masyarakat kita? Nah ini kalau kita lihat. Stop dulu, dilihat dari sisi Aku mana udah dulu. serius lagi mendengarkannya. Saya juga penasaran, saya sengaja mau bikin jamaah yang ada di rumah juga penasaran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu Nash Indonesia, silakan Nash.